Latar belakang. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, Belanda berusaha kembali menjajah Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Hal ini menimbulkan berbagai konflik bersenjata. Untuk menghentikan peperangan, beberapa kali diadakan perundingan seperti Linggarjati pada tahun 1947 dan Renville pada tahun 1948. Namun, Belanda selalu mencari celah untuk memperluas kekuasaannya. Setelah perjanjian Renville, posisi Indonesia semakin terdesak karena Republik Indonesia hanya diakui berkuasa di wilayah Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Tengah, serta Sumatera. Blokade ekonomi Belanda melemahkan perekonomian Indonesia. Belanda menuduh Republik melanggar perjanjian dan menuduh TNI bekerja sama dengan kelompok pemberontak. Dengan alasan itu, Belanda ingin menghancurkan Republik Indonesia secara total. Yang kedua, ada jalannya agresi militer Belanda II. Pada 19 Desember tahun 1948, Belanda melancarkan serangan militer besar-besaran yang diberi nama Operation Cry atau Operasi Gagak. Kota Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik diserang dari darat dan udara. Dalam waktu singkat, Yogyakarta berhasil dikuasai Belanda. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta tokoh-tokoh lain seperti Syahril Agus Salim dan lainnya ditangkap lalu diasingkan ke Bangka. Namun, sebelum ditangkap, Soekarno mengirim mandat kepada Mr. Syafruddin, Prawira Negara di Bukit Tinggi, Sumatera, untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. PDRI inilah yang menjaga keberlangsungan pemerintahan Republik di saat para pemimpin ditawan Belanda. Walaupun Belanda mengklaim Republik Indonesia sudah runtuh, pejuang rakyat tidak padam. TNI menerapkan strategi perang gerilya di berbagai daerah. Dipimpin oleh Jenderal Sudirman, meskipun saat itu sedang sakit keras, para pejuang dan rakyat melakukan sabotase, penyegrapan, serta perlawanan di hutan dan di desa. Salah satu aksi terbesar adalah serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letkol Soeharto bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX. TNI berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam. Serangan ini menunjukkan kepada dunia bahwa TNI masih kuat dan Republik Indonesia belum mati. Reaksi internasional. Agresi militer II menimbulkan kecaman dari dunia internasional. PBB melalui Dewan Keamanan mengancam tindakan Belanda dan mendesak dihentikan agresi. Amerika Serikat yang sebelumnya membantu Belanda justru menekan Belanda karena takut komunisme masuk ke Indonesia jika perang terus berlanjut. Komisi 3 Negara KTN dan kemudian UNC United Nations Commission for Indonesia berperan dalam upaya mediasi. Akhir agresi militer II, tekanan internasional membuat Belanda terpaksa menghentikan agresinya. Pada 7 Mei 1949 dicapai perjanjian Roem-Royen di mana Belanda harus menghentikan operasi militer dan mengembalikan ke Yogyakarta kepada Republik Indonesia. Setelah itu diadakan konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 23 Agustus 2 November 1949. Hasilnya, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Dampak agresi militer Belanda II. Yang pertama, ada politik. Indonesia mendapatkan simpati internasional terutama dari PBB dan negara-negara Asia Afrika, menunjukkan keteguhan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, TNI mengembangkan strategi gerilya yang efektif. Serangan umum 1 Maret meningkatkan moral perjuangan. Yang ketiga, sosial ekonomi. Rakyat banyak menderita akibat blokade dan serangan Belanda, namun semangat nasionalisme semakin kuat.
Kesimpulan, agresi militer Belanda II adalah upaya terakhir Belanda untuk menghancurkan Republik Indonesia dengan menyerang ibu kota Yogyakarta dan menangkap para pemimpin bangsa. Namun, berkat adanya PDRI, Perlawanan Rakyat, Serangan Umum 1 Maret 1949, serta dukungan internasional, Republik Indonesia tetap berdiri tegak hingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949.